Halo sahabat sehat, selamat datang di channel Hidup Sehat Official, tempat terbaik untuk Anda yang ingin hidup lebih sehat, lebih bugar, dan lebih bahagia secara alami. Di sini, kita akan membahas berbagai tips kesehatan, pengobatan herbal, hingga gaya hidup sehat yang mudah diterapkan di rumah. Jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya, supaya Anda nggak ketinggalan informasi penting seputar kesehatan alami setiap minggunya. Yuk, jadi bagian dari keluarga sehat bersama kami. Di video kali ini, kita akan membahas topik yang sangat penting dan sering membuat ibu-ibu panik, yaitu nafsu makan bayi menurun. Ini 5 solusi aman untuk ibu. Kalau bunda merasa khawatir karena si kecil tiba-tiba susah makan, menolak ASI, atau bahkan jadi rewel saat jam makan tiba, video ini wajib banget ditonton sampai selesai. Sebelum kita bahas solusinya, kita perlu tahu dulu, apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan nafsu makan menurun pada bayi? Biasanya, bayi yang nafsu makannya menurun akan menunjukkan tanda-tanda seperti menolak disuapi atau menyusu, mudah rewel saat makan, lebih senang minum air daripada makan, berat badan tidak naik seperti biasanya, terlihat lemas atau kurang aktif. Bunda harus ingat, bayi belum bisa bicara. Jadi perubahan ini adalah cara mereka memberitahu kalau ada sesuatu yang tidak nyaman dalam tubuh mereka. Ada banyak penyebab menurunnya nafsu makan bayi. Berikut ini penyebab yang paling umum dan sering terjadi. 1. Sedang tumbuh gigi. Proses tumbuh gigi bisa membuat bayi merasa tidak nyaman. Gusi mereka bisa terasa nyeri dan gatal, sehingga mengunyah atau menyusu jadi menyakitkan. 2. Sedang tidak enak badan, seperti demam, pilek, batuk, atau infeksi ringan lainnya. Saat bayi sakit, wajar kalau mereka tidak ingin makan. 3. Perubahan pola tidur. Kurang tidur atau jadwal tidur yang tidak teratur bisa memengaruhi selera makan si kecil. 4. Pengenalan makanan baru. Jika bayi baru mulai empasi, atau diperkenalkan makanan baru dengan rasa atau tekstur yang belum dikenal, dia bisa menolak makan. 5. Stres atau perubahan lingkungan. Perpindahan rumah, suasana baru, atau bahkan suara keras bisa membuat bayi stres dan akhirnya kehilangan selera makan. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang paling ditunggu-tunggu. 5 solusi aman dan alami untuk membantu mengembalikan nafsu makan si kecil. Pijat bayi bukan hanya membuat tubuhnya rileks, tapi juga membantu melancarkan peredaran darah dan merangsang sistem pencernaan. Gunakan minyak telon atau minyak kelapa hangat, dan fokus pada area perut, punggung, dan kaki. Tips: lakukan pijat setiap pagi atau sebelum tidur malam, maksimal 15 menit. Jika bayi sudah mulai empasi, hindari makanan yang terlalu berbumbu atau keras. Gunakan bahan alami seperti bubur pisang, bubur labu kuning, nasi tim halus, kaldu ayam kampung. Catatan, jangan paksa makan, biarkan bayi menyentuh atau mencicipi sendiri dengan sendok kecil. Makan bersama bayi seharusnya jadi momen menyenangkan. Jangan terlalu fokus dengan jumlah yang dimakan. Ajak bicara, beri senyum, atau nyanyikan lagu ringan saat menyuapi. Contoh lagu, makan yuk, biar sehat tubuhmu gelombang. Meskipun nafsu makan makanan padat menurun, ASI tetap penting. ASI mengandung nutrisi lengkap dan bisa menjadi sumber tenaga utama saat bayi tidak banyak makan. Jika bayi masih menyusu, teruskan. Tapi jangan memaksa. Berikan saat bayi tampak tenang. Beberapa ibu memberikan air rebusan daun katuk, air jahe encer, atau bubur temulawak dalam jumlah sangat kecil, hanya setetes untuk merangsang nafsu makan bayi yang sudah empasi. Peringatan,
Selalu konsultasikan dulu ke dokter anak sebelum memberikan apapun selain ASI atau makanan empasi resmi. Kalau bayi tidak mau makan selama lebih dari 3 hari berturut-turut, atau berat badan terus menurun, bayi lemas dan tidak aktif, muntah atau diare berkepanjangan, demam tinggi, segera periksakan ke dokter. Jangan tunda, karena bayi sangat rentan terhadap dehidrasi dan kekurangan nutrisi. Pertanyaan umum dari ibu-ibu, apakah normal kalau bayi hanya makan 2-3 sendok sehari? Ya, tergantung usianya. Yang penting bayi tetap aktif dan tidak kekurangan cairan. Apa boleh pakai vitamin penambah nafsu makan untuk bayi? Hanya jika diresepkan oleh dokter. Bagaimana kalau bayi hanya mau makan satu jenis makanan terus? Normal, tapi terus kenalkan makanan lain secara perlahan. Nah, sahabat sehat, itu dia pembahasan lengkap kita hari ini. Semoga 5 solusi tadi bisa membantu Bunda di rumah agar lebih tenang dan tahu langkah apa yang harus diambil jika nafsu makan si kecil menurun. Sahabat sehat, satu hal penting yang sering terlupakan oleh para orang tua, khususnya ibu, adalah emosi kita sebagai orang tua sangat memengaruhi pola makan bayi. Kenapa begitu? Karena bayi, sejak usia dini, sangat peka terhadap perubahan emosi di sekitarnya. Kalau Bunda cemas, stres, atau sering marah-marah, tanpa sadar itu bisa membuat bayi ikut stres, dan akhirnya selera makannya menurun. Contoh nyata, bayi yang semula doyan makan bubur, tiba-tiba mogok makan hanya karena suasana rumah tegang. Atau, karena ibu terlalu fokus pada angka di timbangan dan jadi stres setiap kali bayi menolak makan. Apa yang bisa dilakukan? Tenangkan diri Bunda dulu. Jangan bandingkan bayi kita dengan bayi lain. Fokus pada proses, bukan hasil instan. Ingat, makan bukan perlombaan, tapi kebiasaan yang dibentuk dengan cinta. Bayi, terutama yang sudah mulai empasi usia 6 bulan ke atas perlu rutinitas makan yang teratur. Bukan soal jamnya harus kaku, tapi soal pola yang bisa diprediksi oleh tubuhnya. Contoh jadwal harian sederhana. Pukul 6 ASI atau susu formula. Pukul 8 sarapan empasi ringan, misalnya bubur halus. Pukul 10 camilan buah dihaluskan. Pukul 12 makan siang, nasi tim plus sayur halus. Pukul 14 ASI lagi. Pukul 16 camilan sore, seperti pure kentang. Pukul 18 makan malam ringan. Pukul 20 ASI sebelum tidur. Dengan jadwal seperti ini, tubuh bayi akan belajar mengenali rasa lapar dan kenyang secara alami. Catatan, tidak semua bayi cocok dengan jadwal yang sama. Sesuaikan dengan kebiasaan tidur dan kondisi kesehatan masing-masing. Banyak ibu bingung harus masak apa untuk bayi yang ogah makan. Nah, berikut ini saya kasih 3 resep empasi sehat dan alami yang terbukti bisa membantu meningkatkan selera makan bayi. 1. Bubur pisang temulawak. Bahan: 1 buah pisang matang, setengah sendok teh bubuk temulawak alami, 50 ml air hangat. Cara membuat: lumatkan pisang, campur dengan temulawak dan air hangat, aduk rata. Sajikan hangat. Manfaat: temulawak membantu meningkatkan nafsu makan secara alami dan aman untuk bayi usia 8 bulan ke atas dengan pengawasan dokter. 2. Nasi tim wortel ayam kampung. Bahan: 2 sendok makan nasi putih, 50 gram ayam kampung cincang, 1 potong kecil wortel, parut, 1 gelas air kaldu. Cara membuat: campur semua bahan, tim selama 30 menit. Saring atau blender sesuai usia bayi. Manfaat: kaldu ayam memberikan aroma gurih alami yang menggugah selera. Wortel memberi rasa manis alami dan kaya vitamin A. 3.
Sup labu kuning dan kacang hijau. Bahan: 50 gram labu kuning, 2 sendok makan kacang hijau yang sudah direbus empuk, 100 ml air matang. Cara membuat: blender semua bahan hingga halus, hangatkan kembali sebelum disajikan. Manfaat: kombinasi karbohidrat kompleks dan protein nabati sangat cocok untuk bayi yang kehilangan energi karena malas makan. Testimoni Ibu Lina, Jakarta. Anak saya sempat nggak mau makan selama 5 hari. Ternyata dia tumbuh gigi. Setelah saya mulai rutin pijat bayi dan kasih bubur temulawak, perlahan nafsu makannya balik. Yang penting sabar dan jangan panik. Testimoni Ibu Yani, Surabaya. Saya dulu terlalu stres lihat anak susah makan. Setelah saya lebih tenang dan mulai ngajak dia makan sambil nyanyi-nyanyi, dia malah jadi semangat. Ajak penonton untuk menulis testimoni mereka di komentar. Kalau Bunda punya pengalaman juga, yuk tulis di komentar. Siapa tahu bisa jadi inspirasi untuk ibu-ibu lainnya. Kesimpulan utama, nafsu makan bayi bisa menurun karena banyak faktor, tapi tidak perlu panik. Gunakan pendekatan lembut, alami, dan konsisten. Lakukan 5 solusi aman tadi. 1. Pijat bayi. 2. Sajikan makanan lembut. 3. Ciptakan suasana menyenangkan. 4. Tetap beri ASI. 5. Gunakan herbal ringan bila perlu. Dan yang paling penting, jaga emosi Bunda tetap positif. Karena energi Bunda adalah makanan utama untuk tumbuh kembang si kecil. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa klik like, subscribe ke channel Hidup Sehat Official. Aktifkan notifikasi agar tidak ketinggalan video penting lainnya. Tulis komentar atau pertanyaan Bunda di bawah. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Semoga si kecil kembali lahap makan, sehat selalu, dan tumbuh jadi anak hebat kebanggaan keluarga. Sampai jumpa di video berikutnya.